Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, selamat datang di MPLS dalam jaringan SMKN 3 Kota Probolinggo tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai paparan hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga kita dan keluarga kita selalu dapat lindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Pradana Lukman Arif. Saya di sini sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga, serta mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator pembina OSIS. Hari ini, pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Pak Pradana yakin hal ini sudah banyak dibahas di sekolah sebelumnya, di SMP maupun di SD. Namun ada beberapa hal yang ingin Pak Pradana tekankan dalam paparan ini. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan merupakan pengetahuan, kesadaran akan suatu hakikat atau suatu kebenaran. Wiyata adalah sekolah, sedangkan mandala adalah tempat. Maka wawasan Wiyata Mandala adalah pengetahuan dan kesadaran setiap warga sekolah serta masyarakat akan posisi dan sikapnya di sekolah, sehingga setiap warga sadar akan tugas, hak, dan kewajibannya di lingkungan sekolah. Tuh. Jadi sini saya tekankan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah pengetahuan yang menimbulkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta tugas kita saat berada di sekolah. Seperti pepatah Jawa bilang bahwa papan nggowo empang, di mana tempat kita, di situ apa tugas kita dan apa itu kita sendiri. Ada 5 pilar dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah masyarakat. Di sini orang tua atau masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah. Yang ketiga, guru. Yang keempat adalah tenaga kependidikan atau tata usaha. Yang kelima adalah kalian sendiri sebagai siswa. Sekarang kita coba berandai-andai. Kita ibaratkan bahwa sekolah merupakan bangunan yang ditopang oleh 5 pilar tersebut. Apa yang terjadi bila salah satu pilarnya tidak berdiri dengan tegak, atau salah satu pilarnya tidak sesuai dengan ukuran yang diharapkan? Lebih pendekkah, lebih tinggikah? Apa yang terjadi? Oke, intinya kalian sudah tahu bahwa bangunan tersebut akan runtuh. Bangunan tersebut akan tidak tegak berdirinya. Begitu juga sekolah. Tanpa kelima pilar itu bekerja sama dan saling menopang satu sama lain, maka bangunan sekolah ini pun akan runtuh. Sekolah tidak akan bergerak menuju hal yang baik. Oke, sekarang apa tugas pilar pertama, yaitu masyarakat? Tugas masyarakat adalah mendidik moral dan keagamaan siswa.
Karena kita ketahui bahwa jumlah jam di sekolah pasti lebih pendek atau lebih sedikit dari jumlah jam di rumah. Maka orang tua, masyarakat mempunyai kewajiban juga untuk mendidik moral dan keagamaan siswa. Selain hal tersebut, masyarakat juga bertugas untuk menyediakan alat penunjang pendidikan yang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah dan pemerintah. Paham? Karena jelas tidak semua sumber atau alat pendidikan bisa dipenuhi oleh sekolah dan pemerintah. Yang ketiga, masyarakat bertugas untuk berdiskusi dengan sekolah untuk membangun kurikulum yang bermutu dan tepat guna. Apalagi sekolah vokasi atau di SMK. Perlu peran masyarakat untuk menunjang kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja. Dunia yang seharusnya nanti akan dihadapi siswa setelah lulus atau keluar dari SMKN 3 Kota Probolinggo. Yang berikutnya, masyarakat juga bertugas untuk menjaga kenyamanan, keamanan, lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Itu tugas dari masyarakat sebagai pilar pertama. Sekarang apa tugas dari kepala sekolah sebagai pilar kedua? Tugas kepala sekolah adalah melaksanakan manajerial, di mana ini sangat penting untuk memastikan sekolah bergerak secara sinergi untuk menuju kemajuan yang diinginkan. Yang kedua, kepala sekolah dituntut untuk bisa mengembangkan kewirausahaan, menciptakan budaya berwirausaha, budaya berpikir kreatif, dan sebagainya. Yang berikutnya, tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan untuk menjamin keterserapan kurikulum. Oke. Berikutnya, pilar ketiga adalah guru. Apa tugas guru? Tugas guru jelas untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta yang sesuai dengan kurikulum. Tuh. Yang kedua, tugas guru adalah menilai hasil belajar, bimbingan, serta memastikan setiap siswa telah kompeten sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh kurikulum. Yang ketiga adalah secara sinergi dan berkesinambungan bekerja sama dengan masyarakat untuk mendidik dan melatih moral setiap siswa. Yang terakhir, melatih dan membimbing siswa untuk kecakapan-kecakapan lain yang ada di luar kurikulum, bisa di ekstrakurikuler dan sebagainya. Sekarang tugas untuk pilar keempat, tenaga kependidikan atau tenaga administrasi sekolah atau yang biasa disebut TU, adalah membantu melaksanakan tugas administrasi sekolah. Itu adalah tugas dari tenaga pendidikan. Sekarang pilar kelima adalah kalian sendiri sebagai siswa. Menurut kalian, apa tugas serta hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah? Sekali lagi, apa tugas serta hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah, sebagai salah satu pilar untuk menyokong kekuatan sekolah atau kemajuan sekolah? Tolong tuliskan hasilnya nanti di Google Form yang telah kami sediakan. Oke, setelah kalian bisa menulis tadi, nanti kalian kirimkan sesuai dengan petunjuk dari wali kelas kalian. Sekarang pada mau menggarisbawahi, saya mau menggarisbawahi bahwa kesadaran akan tugas dan hak serta kewajiban setiap pilar di sekolah sangatlah penting
untuk menjamin kenyamanan, keamanan, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga kurikulum dapat tersampaikan secara optimal dan melahirkan lulusan-lulusan yang berbudi pekerti luhur, mempunyai daya saing di masyarakat. Itu tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekiranya kalian sudah sangat paham untuk hal ini. Berikutnya, di sini saya juga diberi tugas untuk mensosialisasikan atau memaparkan tentang ekstrakurikuler. Oke, sebelum saya membicarakan tentang apa saja ekstrakurikuler di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo, saya akan memaparkan tentang apa sih manfaat ekstrakurikuler? Apa sih manfaat kalian mengikuti ekstrakurikuler? Yang pertama, manfaat mengikuti ekstrakurikuler adalah melatih, mengatur waktu dan prioritas. Ekstrakurikuler akan dilaksanakan di luar jam pembelajaran, sehingga akan menambah kegiatan kalian. Di sini kalian dituntut untuk melatih diri, mengatur waktu kalian, mengatur prioritas kalian, mana hal yang harus didulukan, mana hal yang harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga kalian nanti saat dewasa, saat keluar dari SMKN 3 atau saat selesai sekolah, kalian mempunyai kecakapan untuk memanajemen waktu. Sehingga apa yang diharapkan adalah kalian menjadi manusia yang disiplin, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Itu yang dibutuhkan saat kita sudah terjun ke masyarakat. Tuh, manfaatnya adalah salah satunya tadi sudah saya sebut adalah melatih, mengatur waktu dan prioritas. Yang kedua, melatih dan menimbulkan rasa percaya diri. Di ekstrakurikuler kita dilatih untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat di suatu bidang. Jika kalian mampu mengembangkan potensi itu, maka saya yakin kepercayaan diri kalian akan bertambah. Karena kalian punya kecakapan yang lain. Itu sangat penting untuk membangun rasa percaya diri bahwa nanti kalau saat turun di masyarakat, kalian sudah tahu, oh saya bisanya seperti ini, saya punya kemampuan seperti ini, sehingga kalian bisa pede untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, melatih kemampuan sosial yang baik. Menurut buku yang ditulis oleh Jenny Edmond yang berjudul Murdoch University School of Psychology, kegiatan ekstrakurikuler melatih siswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Kita pahami, kita tahu bahwa di ekstrakurikuler kalian banyak bertemu dengan orang, banyak bertemu dengan teman-teman kalian yang berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda sikap, berbeda latar belakang. Di sini kalian akan belajar dan dilatih untuk menyesuaikan diri, menahan ego, bertoleransi, dan sebagainya. Sehingga saat terjun di masyarakat nanti, kalian akan menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang siap untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Yang keempat, manfaatnya adalah menyalurkan energi dan kreativitas. Pasti di masa muda, di masa umur 16, 15, 17 tahun, energi kalian sangatlah besar. Sehingga kalau energi ini tidak tersalurkan dengan baik, maka yang terjadi adalah kenakalan, kebandelan, dan sebagainya. Dengan ekstrakurikuler, maka diharapkan energi-energi kalian yang berlebih ini disalurkan ke arah yang lebih positif. Yang kelima, manfaatnya adalah terhindar dari resiko stres. Dengan rutinitas yang berulang dan terus-menerus akan menimbulkan kebosanan dan stres. Sehingga kalian membutuhkan kegiatan yang
lain, kegiatan yang untuk membuang dari rutinitas tersebut, maka ekstrakurikuler sangatlah baik. Oke. Beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK 3, sangat banyak ekstrakurikuler yang ada di SMK 3. Lebih dari 20 ekstrakurikuler yang ada di SMK 3 Kota Probolinggo. Dibagi menjadi beberapa bidang. Nanti gambarnya ada di sebelah sini. Sebelah kanan atau sebelah kiri kalian nanti. Bidang olahraga, ada bola basket putra dan putri. Bola basket putra dan putri prestasinya sangat baik di tingkat kota maupun di provinsi. Kita pernah juara 1 kota, juara 3 provinsi. Tuh, bola basket. Bola voli putra dan putri, prestasinya juga oke. Kita juara 1 kota, juara 4 di provinsi. Futsal untuk para cowok-cowok. Terus ada juga yang namanya bela diri. Di sini bela dirinya adalah pencak silat. Oke. Yang kedua adalah bidang kesenian. Wah, ini pasti banyak yang suka. Di situ ada band. Kita punya studio musik sendiri, studio band sendiri. Nanti ada di sebelah barat, depannya perpus itu ada studio band. Ada tari tradisional. Ada modern dance atau tari modern. Ada karawitan. Ada hadroh. Ada modeling. Itu di bidang kesenian. Selanjutnya di bidang kejuruan ada fotografi, ada videografi, ada desain grafis. Bisa jelas kan? Fotografi, videografi, bagaimana kalian nanti mengambil foto, mengambil video, mengeditnya, teknik-tekniknya, desain grafis, bagaimana kalian bisa menggambar di media yang seperti laptop, komputer dengan mousepad dan sebagainya. Ada food carving atau memahat buah. Jadi buah kita pahat menjadi suatu hiasan yang indah, menjadi nilai estetika sendiri saat kita menyajikan makanan. Bartender, karena kita di sini kita diajarkan untuk meramu minuman yang segar, yang nikmat. Itu bartender. Tata rias, oke, untuk merias wajah kita sendiri, itu juga diajarkan di tata rias. Terus di bidang bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada jurnalistik. Oke, English Club, bahasa Jepang, jurnalistik. Di bahasa Jepang beberapa tahun ini kita kedatangan tamu dari Jepang langsung. Ada kemarin ada Sensei Fumiko, ada Sensei Yusa. Mereka datang ke sini selama 6 bulan mengajarkan budaya Jepang di sini, mengajarkan bagaimana bertutur bahasa Jepang yang baik sebagai native speaking atau sebagai pembicara. Jurnalistik, dimana diajarkan bagaimana kita membuat berita, menulis artikel dan sebagainya. Itu di bidang bahasa. Terus berikutnya di bidang moral spiritual. Di sini ada pramuka. Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Sekali lagi wajib. Wajib kamu ikuti selama kelas 10 nanti. Jelas pramuka banyak nilai positifnya, sangat positif sekali kegiatan pramuka tersebut. Ada kegiatan pencinta alam. Pencinta alam di SMK 3 mempunyai nama Palung. Kegiatan pencinta alam kita diajarkan untuk menghargai alam, hidup berdamai berdampingan dengan alam, survivor atau bertahan hidup di alam dan sebagainya. Sangat seru juga ini kegiatan pencinta alam. PMR, jelas. Di sini kita diajarkan untuk menjaga kesehatan, bagaimana mengobati dan sebagainya. Dan itu ada juga mengaji, ekskul mengaji. Jadi itu sebagai kegiatan ekskul untuk moral dan spiritual. Oke.
Dengan paparan Pak Pradana tadi di awal bahwa ekstrakurikuler mempunyai banyak manfaat buat kalian, terutama soft skill kalian, dimana menyiapkan kalian untuk benar-benar bisa terjun ke masyarakat, bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka Pradana harapkan kalian mengikuti ekstrakurikuler. Nanti setelah masuk di SMK 3, setelah pembelajaran atau ekstrakurikuler terlaksana atau berjalan di SMK 3. Oke, sekarang tugas kalian adalah tuliskan 3 ekstrakurikuler yang kegiatannya menarik dan ingin kalian ikuti di SMKN 3 dari 21 ekstrakurikuler. Yang jelas pramuka wajib. Selain pramuka sudah 1. Ada 2 ekstrakurikuler selain pramuka yang ingin kalian ikuti. Tuliskan dan jelaskan mengapa kalian tertarik untuk mengikuti ekskul tersebut. Terima kasih anak-anak. Ini merupakan paparan dari Pak Pradana, paparan singkat dari Pak Pradana. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian punya gambaran apa itu wawasan Wiyata Mandala, apa itu ekstrakurikuler dan manfaatnya. Dengan harapan semoga kalian bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, anggota masyarakat yang hebat. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan oleh Allah, mendapatkan kesehatan, dan orang tua kita mendapatkan rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.